Melalui ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganjurkan Muslim untuk memanjatkan doa kepadanya. Untuk itu, perlu juga menjadi perhatian Muslim mengenai adab-adab dalam berdoa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam hadisnya bahwa doa adalah perkara yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lainnya, beliau juga bersabda yang artinya, mintalah kepada Allah, karena Dia suka diminta. Ibadah yang terbaik adalah menunggu saat salat wajib tiba. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikut 7 adab berdoa agar dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Pilih waktu terbaik. Waktu terbaik atau waktu istijabah tersebut adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Muslim. Meskipun pada dasarnya berdoa tidak mengenal waktu dan tempat, umat Muslim juga tetap perlu memerhatikan waktu-waktu mustajab dengan harapan doa dapat terkabul. Beberapa waktu diantaranya yakni sepertiga malam terakhir, saat berbuka puasa, antara azan dan iqamah, saat azan berkumandang, sujud dalam salat, dan saat turun hujan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, 2 doa yang tidak akan tertolak atau paling tidak jarang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu antara azan dan iqamah serta berdoa ketika turun hujan. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Menghadap kiblat. Imam Al-Ghazali juga menganjurkan Muslim untuk berdoa menghadap kiblat dan mengangkat tangan hingga ketiak terlihat. Hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 149-150 yang artinya, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. 3. Berdoa dengan rendah hati. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali mengatakan agar Muslim dapat berdoa dengan wajar dan merendahkan diri serta tidak menggunakan kata yang berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 55, yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Disebutkan adab berdoa agar rendah hati dan bersuara lembut. Diriwayatkan pula, orang berilmu, ahli ibadah, dan para abdal memakai tidak lebih dari 7 kata dalam doa mereka. 4. Berdoa dengan rasa harap. Adab berdoa selanjutnya yakni seorang muslim hendaknya berdoa dengan harap dan cemas. Sebab, ketawaduan dan kerendahan hati sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. 5. Yakin. Berdoa dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk dalam adab berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dan lakukanlah dengan keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima doa orang yang lalai dan melampaui batas. 6. Tidak terburu-buru. Adab doa lainnya adalah berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak terburu-buru. Bahkan, Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk mengulang bacaan doa sebanyak 3 kali. Keterangan ini didasarkan dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, beliau berdoa 3 kali. Dan apabila meminta, beliau juga meminta 3 kali. 7. Didahului Asmaul Husna. Terakhir,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah berkata, orang yang membaca doa dengan menyematkan Asmaul Husna di dalamnya akan diperkenankan doanya tersebut. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Di dalam masjid ada seorang lelaki melakukan salat dan dia berdoa dan dalam doanya dia mengucapkan, Ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Engkaulah ya Allah Zat yang memberi kenikmatan, Engkaulah Zat yang menciptakan langit dan bumi, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka Nabi bersabda, tahukah kamu sekalian, orang itu berdoa dengan apa? Dia menyebut nama Allah yang agung di dalam doanya. Yang apabila namanya disebut, Allah pasti mengabulkan doanya, dan apabila mohon sesuatu dengannya pasti diberi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, itu tadi adalah 7 adab berdoa agar dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi hajat dan doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan yang terbaik.